Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan Rabu kemarin ditutup bertahan di harga 1.750. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini HMSP telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya HMSP sempat turun di bawah garis EMA 50 ini dan turun menuju support berikutnya di sekitar harga 1.600. Saat menyentuh daerah support di harga 1.600, HMSP berhasil rebound dan saat ini naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini merupakan support dari HMSP di sekitar harga 1.710. Sedangkan untuk resistennya masih di garis EMA 150 di sekitar harga 1.830. Resisten di EMA 150 ini merupakan resisten yang sangat kuat. Selama resisten ini masih gagal ditembus HMSP masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan distribusi. Tapi dari tanggal 12 sampai tanggal 19 ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi sebelum tanggal 12, asing terus melakukan distribusi pada saham HMSP. Dan setelah tanggal 12 sampai tanggal 18, asing sudah mulai masuk kembali. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya HMSP dalam satu minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 150. Selama resisten masih gagal tembus, maka HMSP masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini sebaiknya swing trade. Jadi paling aman adalah tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 1.710. Apabila berhasil rebound, teman-teman beli, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham HMSP sebelumnya di bawah garis EMA 50 atau di sekitar harga 1.700-an, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Jadi apabila tujuannya memang ingin trading jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas support ini hold saja karena masih ada peluang untuk naik menembus resisten kuat di EMA 150. Apabila resisten kuat ini terlewati, maka HMSP akan mulai uptrend kembali dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 2.000. Di sekitar daerah sini. Selanjutnya saya menganalisa saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 0,30% ke harga 8.200. Bisa kita lihat di grafik saham UNVR saat ini masih bergerak sideways. Jadi hampir 3 bulan terakhir ini masih bergerak sideways dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 8.500. Di sekitar daerah sini. Sedangkan support kuatnya saat ini berada di harga 8.000. Tepat di garis EMA 150. Garis support ini saat ini merupakan support yang sangat kuat. Karena setiap kali berusaha turun menembus resisten ini, support ini selalu gagal dan selalu rebound kembali. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi.
Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini dari tanggal 18 sampai tanggal 19 asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Jadi sebelum tanggal 18 asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat UNVR dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di harga 8.000 dan resisten di harga 8.500. Dan masih ada peluang untuk turun mendekati harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini paling amannya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Jadi tunggu UNVR turun mendekati daerah support ini dan rebound baru teman-teman entry. Dan UNVR sampai saat ini juga masih sangat layak untuk diinvestasikan. Jadi beli saham ini untuk investasi. Karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang membutuhkan produk-produk dari Unilever. Tapi untuk swing trade bisa beli di harga 8.000 dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 8.500. Karena saat ini belum terlihat adanya akumulasi besar yang dilakukan oleh bandar, maka peluang untuk break dari harga 8.500 dalam 1 minggu ke depan juga sepertinya masih sangat kecil. Berikutnya saya menganalisa saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.000. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya saham Telkom saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk jangka pendek masih bergerak sideways, tetapi untuk tren jangka menengahnya sebenarnya sudah mulai bergerak downtrend. Jika kita lihat, saat ini Telkom berada tepat di harga 3.000. Yang sebelumnya merupakan support kuatnya, tapi saat ini harga 3.000 merupakan support minor. Jadi sebelumnya Telkom selalu berhasil rebound dari harga 3.000. Tapi pada saat ini Telkom telah berhasil turun menembus daerah support ini sehingga support kuatnya saat ini berada di sekitar harga 2.950. Dan untuk resistennya tetap di garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 3.070. Tapi untuk harganya seperti saya jelaskan, untuk garis EMA yang bergerak kita tidak bisa fokus di harga, tapi kita harus fokus memang pada garis EMA-nya. Contohnya saat ini garis EMA 50 di harga 3.070. Tapi pada awal Juli garis EMA-nya berada di sekitar harga 3.200. Jadi apabila kita cuma fokus pada harga, saat ini garis resistennya sudah berubah. Jadi untuk garis EMA bergerak, fokus pada garis EMA, jangan tanya harganya. Karena garis EMA apabila terus mengarah ke bawah, dalam beberapa hari ke depan pasti akan turun kembali ke harga 3.050 atau malah ke harga 3.000. Sedangkan untuk resisten atau support yang tidak ada garis EMA, kita fokus pada harga di mana sebuah saham itu rebound atau turun. Jadi untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya berhasil berpotongan, saat ini mulai bergerak sideways kembali. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi sampai saat ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Telkom. Jadi belum terlihat adanya akumulasi. Bisa kita lihat dari tanggal 10 sampai sekarang juga distribusi yang dilakukan sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, Telkom masih berpeluang untuk turun menembus harga 3.000 ini dan melanjutkan penurunan menuju support di harga 2.950. Karena 2 kali support ini berhasil rebound, ada peluang Telkom juga akan bergerak sideways dan naik saat menyentuh daerah support ini. Tapi untuk teman-teman yang ingin membeli saham Telkom untuk trading, saran saya sebaiknya tunggu di harga 2.950 atau tunggu Telkom berhasil break dari garis EMA 150 di garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Karena selama masih gagal break dari resisten ini, Telkom masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi apabila teman-teman beli, takutnya teman-teman akan tertahan duitnya lama di Telkom. Karena sampai saat ini memang belum ada tanda-tanda Telkom akan berhasil break dari garis EMA 50 ini. Karena sampai saat ini belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat saham Telkom. Tapi apabila teman-teman pengen swing trade,
Bisa break saja di daerah support dan jual apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup bertahan di harga 2.520. Bisa kita lihat di grafik, saat ini XL telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi sebelumnya pada bulan Juli XL masih berada di atas kedua garis EMA ini. Jadi kedua garis EMA ini sebelumnya masih merupakan daerah supportnya. Tapi pada akhir bulan Juli XL turun tajam dan telah turun menembus support ini. Sekarang daerah garis EMA ini merupakan resistennya. Untuk resisten di EMA 150 saat ini berada di harga 2.660. Sedangkan untuk garis EMA 50-nya berada di harga 2.620. Dan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 2.450. Di sekitar daerah sini. Garis jadi bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar terlihat masih melakukan distribusi pada perdagangan Rabu kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat XL dalam 1 minggu ke depan masih berpeluang untuk turun kembali menuju support di harga 2.450. Untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini sebaiknya tunggu di harga support ini. Karena jika kita lihat XL sempat menyentuh daerah support ini dan masih berhasil rebound. Jadi untuk saat ini XL juga lebih cocok untuk di swing trade. Beli di sekitar daerah support. Jadi kita tunggu di daerah support, apabila berhasil rebound kita entry, take profit apabila terlihat masih gagal break dari garis EMA 50 atau 150. Dan karena saat ini juga belum ada sentimen positif yang bisa mengangkat saham XL juga sepertinya akan sulit untuk menembus resisten kuat ini dalam 1 minggu ke depan. Jadi untuk saham-saham sideways seperti yang saya analisa ini, sebaiknya strategi kita swing trade. Kecuali teman-teman tujuannya investasi. Nggak perlu swing trade, walaupun harga kita beli ternyata turun, average down. Tapi kita harus tahu saham apa yang kita beli. Jadi bukan semua saham bisa kita investasikan. Apabila saham-saham kita beli ternyata jelek, sebaiknya cut loss juga. Ganti ke saham yang fundamentalnya bagus. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.